Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Tritunggal atas segala penyelenggaraan hidup kami di masa yang lalu. Kami percaya tanpa pendampingan-Mu kami tidak mampu menjalankan hidup ini. Hari ini juga kami ingin menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap langkah kami dan pikiran kami ketika kami dalam kondisi yang sulit. Bantulah kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu, Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 11, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 9-18, dan ayat 20. Setelah Ahazia Raja Yehuda mati terbunuh, maka ibunya, Atalia, bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudari Ahazia, mengambil Yoas, putra Ahazia, dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di dalam rumah Tuhan. Kemudian, para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu, Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat,
pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara. Katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Dan pada waktu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh Matat, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri itu, dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi.
Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Dari hati turun ke mata. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Biasanya kita mendengar kata-kata dari mata turun ke hati, tapi kali ini dari hati turun ke mata. Pepatah singkat ini ingin menggambarkan firman Tuhan hari ini. Kenapa harus mulai dari hati? Karena hati bisa menjadi tempat kebaikan dan kejahatan. Jika hati tempat kebaikan, maka mata pun akan lebih mudah melihat hal-hal yang baik. Mata kita dapat memilih untuk mencontoh dan menonton media sosial seputar hal-hal rohani, menonton film-film rohani, mengunjungi dan melihat anak-anak yang hidupnya kurang beruntung, melihat para orang tua di panti jompo yang hidup dalam kesepian, mengunjungi orang-orang yang sedang sakit dan hilang pengharapan. Dari mata yang melihat peristiwa yang terjadi di atas akan timbul rasa bela rasa dan kasihan. Mata kita pun bisa digunakan hal-hal yang tidak baik, seperti untuk menonton film porno, melihat barang mewah, dan ingin selalu mencoba makan makanan yang baru dan mahal kalau ada yang posting di grup atau di media sosial. Memang hal-hal tersebut tidak salah, tapi alangkah baiknya kalau kita yang sudah berkecukupan dapat juga memusatkan kepada hal-hal surgawi.
Hari ini kita diingatkan dalam Matius bab 6 ayat 22 dan 23. Dikatakan tentang mata yang sehat. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yesus memperingatkan kepada pengikutnya untuk tidak memusatkan hidup mereka pada harta duniawi yang bersifat sementara dan dapat rusak. Sebaliknya, mereka didorong untuk mengumpulkan harta surga, yaitu kekayaan rohani yang abadi. Ini bisa diartikan sebagai menjalani kehidupan yang saleh, penuh kasih dan berbuat baik kepada sesama yang semuanya memiliki nilai kekal. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menekankan bahwa apa yang kita hargai paling tinggi akan menentukan fokus dan arah hidup kita. Mata yang baik atau sehat melambangkan hati yang murni dan mulia, yang membawa terang dan kehidupan ke seluruh keberadaan orang. Sebaliknya, mata yang jahat atau buruk melambangkan pandangan yang serong, hati yang dipenuhi oleh keinginan duniawi dan materialis, yang membawa kegelapan ke dalam kehidupan seseorang. Jika apa yang dianggap sebagai terang dalam diri seseorang sebenarnya adalah kegelapan, misalnya ilusi kebahagiaan, ilusi kegembiraan, dan ilusi materialisme, maka kegelapan itu akan sangat dalam dan menyesatkan. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu menjaga hati kami agar selalu ingin berkehendak baik dan tidak terfokus semata-mata untuk urusan duniawi. Berikanlah kami kemampuan untuk peduli kepada semua orang, baik mereka yang membutuhkan materi, talenta kami, dan waktu kami, sehingga mereka semakin merasa kehadiran kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Yesus, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.